586. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan nama-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, ku muliakan nama-Mu. Pujilah, pujilah, terpujilah nama-Mu. Pujilah, pujilah, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal bagi semua bangsa-bangsa. Kaulah Raja yang kekal. Pujilah, pujilah, terpujilah nama-Mu. Pujilah, pujilah, terpujilah Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kau tinggalkan tata surga untuk datang ke dunia, menyelamatkan manusia dari maut dan dosanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari nyanyian buku NDHKBP nomor 256 ayat 1 dan 2. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia akan mengakui Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Malaikat di surga, di sekitar tahta Tuhan, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Dan segala penguasa yang di surga dan di dunia melakukan perintahnya, melakukan perintahnya. Dengarkanlah hukum Taurat yang dari Ulangan 28 ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian hukum Taurat, marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, Sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 832 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang ditulis dari Imamat pasal 20 ayat 1 sampai 7. Kita baca secara responsoria. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik orang Israel maupun pendatang yang tinggal di Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepadanya Molok, ia harus dihukum mati. Rakyat negeri harus melempari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jika rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum mati orang itu, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berjinah mengikuti dia, yakni berjinah dengan menyembah Molok.
orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh beramal, berzina dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri akan menghadapi orang itu dan menyelamatkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 719 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Serahkanlah diriku, serahkanlah diriku, ku serahkanlah diriku, ku mau ikut Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini 12 April 2026. Warta Jemaat Minggu 12 April 2026. 1. Nama minggu hari ini adalah Minggu Quasi-Modogeniti, seperti bayi yang baru lahir, dengan topik khotbah hidup dalam kekudusan, mangolu di bagasan parangin abadia. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 16. 2. Ibadah dan perayaan Paskah HKBP Distrik 8 Jakarta. Pada hari Senin 13 April 2026 pukul 9 WIB
akan diadakan ibadah dan perayaan Paskah HKBP Distrik 8 Jakarta bertempat di Gedung Sopo Marpikir. Kegiatan ini akan diikuti oleh pelayan full-timer. Sehubungan dengan itu, dari gereja akan berangkat pendeta. 3. Ibadah Paskah dan seminar pemuda warga gereja se-Sumatera Utara. Pada hari Sabtu 18 April 2026 pukul 8.30 sampai dengan 13.30 WIB akan diadakan ibadah Paskah dan seminar pemuda warga gereja se-Sumatera Utara bertempat di Wisma Manggala Wana Bakti, Komplek Kementerian Kehutanan. Diberitahukan kepada seksi Naposebulung HKBP Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 4. Piala Preses 2026 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Sabtu, Minggu 23-24 Mei 2026 dan 30 sampai dengan 31 Mei 2026 akan dilaksanakan Piala Preses 2026, yaitu turnamen futsal putra dan putri Naposebulung se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang bertempat di Cilandak Sport Center. Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 8 sampai 22 April 2026 bagi warga jemaat yang sudah berusia 18 tahun ke atas atau merupakan Naposebulung yang ingin mendaftar, serta untuk informasi syarat ketentuan dapat menghubungi Sintua Hisar Pandiangan. 5. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026. Pada hari ini, Minggu 12 April 2026, kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 6. Persambahan diakoni. Hari Minggu 19 April 2026 di ibadah 7 pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, pukul 9.30 Bahasa Batak, dan pukul 17 ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 7. Imbauan untuk persembahan bulanan atau tahunan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Mampang Perapatan, marilah kita memberikan persembahan bulanan atau tahunan untuk mendukung berbagai kegiatan di gereja HKBP Mampang Perapatan tahun 2026 terlampir. 8. Kegiatan pelajar sidi tahun ajaran 2025-2026. Dalam rangka kelulusan pelajar sidi tahun ajaran 2025-2026, maka akan diadakan beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh pelajar sidi, antara lain Sabtu, hari tanggal Sabtu 2 Mei 2026 pukul 10 bertempat di gereja Geladi Resik menyaksikan iman pelajar sidi. 2. Minggu 3 Mei 2026 pukul 9.30 bertempat di gereja menyaksikan iman Makatidakon Haporseon pukul 8 foto keluarga sidi. 9. Pelayanan musik nyanyian dari grup Haleluya Assemble. Pada hari ini Minggu 12 April 2026 dalam ibadah pukul 9.30 Bahasa Batak, pelayanan musik nyanyian diiringi oleh gabungan tim musik Gereja HKBP Mampang Perapatan dengan grup Haleluya Assemble. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan ini, dan setelah ibadah akan dilaksanakan acara Ramatama. Diharapkan kehadiran seluruh seksi musik HKBP Mampang Perapatan. 10. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta.
11. Pertanyaan WIK. Hari Selasa 14 April 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WIK di WIK 2 di tuan rumahi keluarga Harlen Hutagaol, Boru Marpaung di Jalan Rengas 2 nomor 27 RT 3 RW 2 Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. WIK 4 di tuan rumahi keluarga CM Malau, Boru Siringo-Ringo di GSG. Marilah kita menghadiri kegiatan kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 2 dan 4. 12 anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 12 April 2026 telah pindah ke anggotaan jemaat keluarga H. Napitupulu, Ibu Jenny N.O. Nababan, alamat Jalan Guru nomor 86 RT 6 RW 2 Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. WIK 5 pindah ke HKBP Resort Srengseng Sawah, Distrik 8 DKI Jakarta. 13. Penghiburan. Pada hari ini Minggu 12 April 2026 di gedung gereja setelah ibadah siang akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya Lumban Tobing Boru Hutasoid karena meninggalnya Nyonya Lumban Tobing Herlina Marsia Nona Boru Hutasoid di hari yang lalu. Diharapkan kehadiran kita. 14. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Bapak Natades Manik, Bapak Pesta Robert Syahan, Bapak Sihol Ambarita, Bapak Buha Hasudungan Silaban, Bapak Sintua MG Hutajulu, Bapak Jamil Karo-Karo, Nyonya Lumangkun Preskawati Boru Limbong, Nyonya Kanaria Sian Boru Sianipar. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 15. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 17. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 11 April 2026. Memasukkan sementara Rp92.013.000. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 827 ayat 1 dan seterusnya. Kita pun
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Allah yang akan kita dengarkan saat ini tertulis dalam surat 1 Petrus yang pertama, di pasal 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan dan saudara-saudara dimohon untuk mengikuti. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen baru saja kita merayakan dua pesta besar menurut iman Kristen. Yang pertama, Jumat Agung, di mana kita beribadah untuk memperingati penebusan Kristus atas dosa-dosa kita. Dan kita yakin percaya bahwa darah Kristus telah menyucikan kita semua. Kita juga sudah merayakan Paskah, kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, dan itu berarti kita diberi hidup baru juga pengharapan baru. Tentu saudara-saudara, melalui Jumat Agung dan Paskah, sesungguhnya kita sudah memiliki hidup yang berkualitas. Dan ini bukan karena prestasi kita, tapi karena Allah sungguh mengasihi kita. Dan oleh karena itu, identitas baru yang berkualitas yang seperti ini mestinya bukan hanya sebuah teori yang tanpa penghayatan, tapi harus diikuti memang dengan sebuah kesadaran penuh bahwa kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan dan disatukan dalam persekutuan gereja yang seperti ini. Tentu kita semua tahu apa arti gereja, dari kata Yunani dua kata, ex dan kaleo. Ex itu keluar, kata kita. Kaleo itu dipanggil keluar. Dari mana? Dipanggil dari kegelapan, dari kehidupan yang penuh dosa kepada sebuah persekutuan yang kudus. Intinya kita sudah sangat berbeda dari dunia ini sekalipun kita berada dalam dunia. Itu sebabnya persekutuan orang Kristen bukan hanya sekedar berkumpul di gereja ini, tapi dia menjadi keberadaan atau eksistensi eksemplaris disebutkan. Eksistensi itu sebuah keberadaan dan eksemplaris itu dari kata example yang artinya sebetulnya menjadi contoh. Jadi persekutuan Kristen ini mesti menjadi contoh bagi persekutuan yang lain. Walaupun kita memiliki organisasi dan tata aturan sebagaimana layaknya organisasi-organisasi di dunia, tapi mestinya memang persekutuan gereja itu, organisasi gereja itu dapat menjadi rujukan, referensi, contoh bagi organisasi-organisasi lain. Demikian juga pribadi-pribadi, individu-individu yang ada di dalamnya. Karena kita mengatakan bahwa orang Kristen itu atau gereja itu adalah persekutuan orang kudus dan am. Itu pengakuan iman kita selalu. Dan oleh karena itu memang
walaupun kita sama seperti manusia yang lain, tapi pertanyaan kritis yang mesti dijawab oleh setiap orang adalah, apakah memang saya sudah sungguh berbeda dari orang lain? Atau sama saja? Atau di istilah lain pernah saya dengar hanya Betty. Betty itu artinya beda tipis lah. Apa yang membedakan kita dari orang lain? Mungkin hanya 3D, dakdikdutnya ada. Jadi misalnya kalau orang lain mencuri tanpa 3D, tidak ada lagi dakdikdutnya. Maka karena kita duduk beribadah, lalu kemudian tergoda untuk melakukan sesuatu, ada 3D-nya, ada dakdikdutnya. Tapi tetap diambil juga. Jadi hanya yang membedakannya adalah ada dakdikdut. Tetapi kalau mencuri tetap juga mencuri. Nah oleh karena itu hendaknya bukan hanya seperti itu gitu. Itu sebabnya saudara-saudara ayat kita menekankan tindakan praktis yang harus ada dalam diri setiap orang Kristen. Sehingga sungguh-sungguh besar bahwa Jumat Agung dan Paskah itu ada maknanya dalam diri kita. Bukan hanya sebagai ritus peribadatan atau perayaan-perayaan gereja. Saya di khotbah beberapa hari yang lalu sudah mengingatkan jemaat yang mendengarkan khotbah pada saat itu. Siapa yang tidak menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah umat yang beragama? Agama resmi kita juga ada 6 yang resmi diakui negara. Belum juga aliran-aliran kepercayaan yang begitu banyak. Tapi ada orang yang mencurigai begini, saudara, dengan catatan kritisnya. Jangan-jangan kita hanya beragama tapi tak bertuhan, atau bertuhan tapi tak percaya. Jadi kalau misalnya ada perayaan-perayaan agama, semua rumah-rumah ibadah bisa penuh semua. Tetapi setelah perayaan itu ada maknanya enggak dalam diri kita? Ini mestinya memang dijawab manusia modern yang kita sebutkan kita sebagai orang yang beragama. Jangan hanya beragama tapi tak bertuhan. Atau kita sebutkan aku percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya sesungguhnya. Maka oleh karena itulah maka Paulus dalam minggu kita, Petrus dalam minggu kita saat ini menekankan hal-hal yang harus terjadi dalam diri kita, akal budi kita, kewaspadaan kita, dan pengharapan kita yang diletakkan kepada kasih karunia Kristus. 3 hal yang pertama ini saudara, akal budi kita, kewaspadaan kita, dan juga pengharapan kita yang diletakkan kepada kasih karunia Kristus. Apa akal budi? Secara sederhana boleh kita sebutkan berakal tapi juga berbudi. Kalau misalnya dalam pemahaman akal budi itu, artinya kita boleh berilmu tetapi moralitas juga harus diikutin. Atau katakanlah saudara-saudara bagaimana kita semua pola pikir kita dan perbuatan kita dikontrol oleh firman Tuhan. Jadi tidak pernah terlintas dalam diri kita untuk membodoh-bodohi orang. Tidak pernah terbersit dalam pikiran kita untuk bertipu muslihat, untuk mendapatkan sesuatu. Saudara, nanti akan kita senantiasa berhadapan dengan tingkat-tingkat pengetahuan kita. Eksplosi pengetahuan, ledakan pengetahuan yang begitu luar biasa. Yang dimulai dengan revolusi industri di zamannya kerajaan Inggris. Di situ mulanya ledakan yang disebut dengan eksplosi pengetahuan itu. Pertengahan abad 16 lah katakan seperti itu dimulai itu. Dengan ditemukannya ketel uap. Ternyata revolusi industri bisa mengatasi semua. Apa yang terjadi saudara setelah itu? Yang saya amati adalah sebelum adanya eksplosi pengetahuan ini, maka induk dari segala ilmu adalah filsafat dan teologi. Tapi setelah revolusi industri, filsafat dan teologi mulai ditinggalkan dan muncullah sebuah teologi yang disebut dengan the death of God. Apa the death of God ini? Kematian Allah. Disebutkan bahwa tanpa Tuhan ternyata kita bisa mengatasi seluruh problem yang ada di dunia ini. Akhirnya berilmu tidak lagi bertuhan, saudara. Atau tinggi ilmunya belum tentu juga moralnya. Dan oleh karena itu maka sebagai orang Kristen, saudara, kita tidak boleh juga memang
berperilaku, memiliki pengetahuan tetapi tidak tunduk kepada Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa silakan tuntut ilmu setinggi-tingginya, tetapi harus tetap sebagai orang yang percaya bahwa sumber pengetahuan itu dari Tuhan, dan kemudian tidak akan pernah tergoda untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang curang. Saudara berakal budi. Akal budi kita yang terlatih. Bagaimana kita semakin berilmu, semakin memiliki pengetahuan, semakin juga kita dekat dengan Allah dan menyayangi sesama. Itu rumusan kita tentang berakal budi ini. Dan sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan Kristus, mestinya memang memiliki akal budi yang demikian. Waspada, saudara, banyak godaan di antara kita. Analogi yang bisa kita pakai sebagai ilustrasi bagi kita adalah bagaimana Hawa dipengaruhi oleh iblis itu, ular yang datang dan menjelma iblis itu. Yang pertama-tama dipengaruhi adalah matanya. Dia memandang buah pohon itu begitu menyilakan, atau katakanlah begitu menarik hatinya. Dari mata turun ke hati. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dosa itu berasal dari hati kita yang dibuahi oleh dosa itu, akhirnya kita melakukannya. Maka oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, maka latih juga panca indera kita ini, termasuk kuasailah mata kita. Karena bermula dari sana semua. Dan itu tentunya juga banyak sekali saudara nanti di zaman kita ini yang mempengaruhi mata kita. Saya tak pernah membaca sebuah iklan, kalau iklan itu misalnya modal awalnya itu ditulis besar-besar. Tapi dalam setiap iklan yang saya baca itu adalah cicilannya yang ditulis besar. Sehingga kita diskonnya yang ditulis besar, cicilannya ditulis kecil. Jadi diskon yang besar itu akan mempengaruhi mata kita tanpa terlihat cicilannya, padahal cicilannya itu yang memberatkan. Oleh karena itu saudaraku, memang ini kita harus benar-benar menguasai. Kalau Yesus mengatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Oleh karena itu sekali lagi kewaspadaan kita, bagaimana juga mata kita bisa kita kendalikan sehingga tidak kita jatuh kepada pencobaan, tergoda untuk melakukan dosa. Apalagi saudara yang disebutkan dalam ayat kita ini, letakkan seluruh pengharapanmu kepada kasih karunia Kristus. Kita tentu ingat apa teologi Martin Luther dengan sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ada 3 sola yang dia selalu tekankan. Sola fide itu dengan iman, sola gratia itu hanya karena kasih karunia, dan kemudian ada sola scriptura, hanya karena firman Tuhan. Yang pertama di situ kita lihat adalah sola gratia yang ditekankan oleh Petrus dalam ayat kita ini. Artinya kita selamat bukan karena kekuatan kita, tapi mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tetapi anugerah tak pernah itu saudara menjadi dipermain-mainkan. 1 Korintus 6 ayat 20, kamu ditebus dengan mahal. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan darahnya. Anugerah itu bukan gratis. Anugerah itu adalah sebuah pengorbanan. Kasih karunia itu bukan hanya sepele. Kasih karunia itu bahwa Tuhan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Tetapi kita mau meletakkan di situ supaya apa? Supaya kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Sebab saudara, dengan orang yang mendapatkan kasih karunia selalu terbuka matanya untuk melihat pengharapan di balik penderitaan yang ada, di balik kesulitan yang ada. Itu sebabnya saudara, setiap orang yang beriman dia dipadukan dengan pengharapannya. 1 Korintus 13 ayat 13, ada 3 yang tetap, iman, pengharapan dan kasih. Digandengkan selalu antara iman dan pengharapan ini. Itu sebabnya iman itu bukan ke belakang, iman itu adalah ke depan. Dia selalu melihat ke depan, pengharapannya selalu dibukakan. Optimisme yang dibangun selalu bagi orang-orang yang beriman. Milikilah pengharapan itu sehingga apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita, kita tidak pernah patah arang terhadap kehidupan, tapi selalu kita lihat bahwa di balik ini ada Tuhan sediakan selalu bagi kita. Itu orang yang memiliki pengharapan itu. Poin kedua saudara,
anjuran dan himbauan supaya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Ketaatan, anak-anak yang taat. Tentu kita ada sebaliknya dari sini. Ada anak durhaka. Durhaka mengkhianati orang tuanya setelah dia berhasil, katakanlah begitu. Anak durhaka ada juga seperti anak yang hilang dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dia mendapatkan sesuatu dari ayahnya, tapi kemudian dia mempoya-poyakan itu tanpa sebuah pertimbangan bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tentu Tuhan tidak lagi menginginkan kita yang seperti itu. Kita telah ditebus dan status kita, martabat kita sudah diangkat tadi, sehingga anak-anak Allah ini bukan hanya rumusan dogmatis, tetapi ini adalah sebuah keberadaan kita yang harus dipertanggungjawabkan. Karena ini adalah derajat yang sangat mulia, martabat, dignity, martabat, mendapatkan sesuatu dengan martabat. Jadi Tuhan telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dan ini disebutkan supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Tidak lagi menjadi anak-anak iblis yang sering memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, ada perkataan yang saya dengarkan begini, bahwa anak adalah cerminan orang tuanya. Kalaupun kita tidak mengenal orang tuanya, tapi kalau melihat anaknya, kita bisa membayangkan, oh, orang tuanya berarti berhasil mendidik ini. Allah itu tidak kita lihat, saudara, tapi mestinya memang terlihat dalam perilaku oleh setiap anak-anaknya. Dalam diri orang-orang Kristen itulah tergambar Allah itu seperti apa. Pengampunannya, kasihnya, cara kerjanya, dan semuanya itu tergambar dalam diri kita. Kita menampilkan perilaku Allah lewat perbuatan-perbuatan kita. Itu disebutkan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudaraku, kita tidak dipanggil hanya mewarisi kerajaan Allah. Itu kan tandanya kita sebagai anak. Sebagai anak berarti ahli waris. Tetapi kita sebagai orang anak-anak Tuhan tidak hanya dipanggil sebagai ahli waris kerajaan Allah, tapi bekerja bagi kerajaan Allah itu. Jadi bukan sebagai hanya ahli waris, oke, itu betul. Tetapi harus bekerja juga sebagai pekerja atau anak-anak Allah, membangun kerajaan Allah di bumi ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siapa yang mengerjakan itu? Ya tentu kitalah, saudara, sebagai mitra kerja Allah di tengah dunia ini, membangun dunia ini, menyebar kebaikan-kebaikan. Dan itu menjadi ciri kita. Oleh karena itu katanya, jauhkanlah dirimu, tidak lagi dalam kegelapan, tidak lagi dalam hawa nafsu dan lain-lain. Padahal nafsu itu sesuatu yang kudus juga. Hanya memang kalau dia menjadi hawa nafsu berarti sudah kedagingan kita yang menguasai seluruh keberadaan kita ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku tidak tergoda untuk hal-hal yang seperti itu. Itu sebabnya kalau saya boleh berbagi saudara dengan rumusan doa Bapa kami itu. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Luar biasa itu saudara. Secukupnya. Kenapa penting secukupnya ini? Secukupnya ini adalah supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Mestinya begitu. Ya, jadi tidak tanpa batas. Tapi kalau saya bisa berkata cukup, berarti ada kesempatan orang lain untuk mengambil bagian baginya. Oleh karena itu tidak dikuasai oleh hawa nafsu yang seperti ini. Terlatihlah kita saudara untuk berhidup sederhana. Dengan kata cukup terhadap diri saya. Supaya dengan demikian sekali lagi hidup ini harus dibagikan kepada orang lain. Dan hanya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya lah yang bisa juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan itu. Terakhir kesimpulannya oleh Petrus disebutkan di sini, hiduplah dalam kekudusan karena Allah itu kudus. Semua rangkaian yang kita baca tadi adalah tentang kekudusan kita sebagai orang-orang Kristen. Di awal tadi saya sudah sebutkan itu. Apa artinya kudus? Kudus itu artinya adalah dikhususkan, dipisahkan hidupnya bagi Tuhan. Jadi sama misalnya seperti kalau kita belanja pakai uang 5.000. Kita belanja pakai uang 5.000. Tapi uang 5.000 yang sama juga kita pakai kepada persembahan kita. Seperti itu saudaraku. Ada uang yang kita khususkan, yang kita istimewakan untuk Tuhan.
Padahal uang kertas yang sama juga saya bawa belanja. Itu berarti saya pisahkan dia dari seluruh uang saya yang ada, dan saya doakan menjadi persembahan saya. Hidup kita pun seperti itu, saudara. Telah dipisahkan dari dunia ini, tapi berada dalam dunia ini. Dan oleh karena itu tidak boleh memang menjadi serupa. Belakangan ini yang seringkali terjadi adalah komprominya kita terlalu banyak. Kompromi supaya hidup kita diterima oleh orang lain. Tidak mau berani berbeda, menunjukkan identitasnya juga tidak. Akhirnya saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, yang membedakannya hanya 3D-nya itu aja. Tapi mencuri ya mencuri juga. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sekarang saudara-saudara mempertahankan itu, kekudusan kita di hadapan Tuhan. Artinya suara hati kita dengar ketika kita mau melakukan dosa, selalu ada itu memperingatkan kita jangan. Tapi ketika kita mau melakukan kebaikan, pasti ada yang disebut dengan sunai desis, hati kita yang murni itu mengatakan lakukanlah, itu sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, di dunia ini kita sekarang Tuhan tempatkan, dan oleh karena itu kekudusan kita memang berfungsi sebagai terang juga. Artinya di mana terang ada, semua kegelapan akan terusir. Bagaimana orang Kristen berada, dimanapun dia berada, terang hidup kekudusan itu selalu mempengaruhi dan mengusir hal-hal kegelapan itu. Hiduplah dalam kekudusan Tuhan, karena Tuhan kita kudus. Dan oleh karena itu identitas seperti ini kita selalu hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka berangkatlah ke dunia natja. Dunia ini tidak mudah kita hadapi, amang inang, dan buat kita semua. Tetapi Tuhan telah menjamin penyertaannya. Aku akan menyertai kamu sepanjang masa. Siapa yang disertai? Adalah orang yang pergi. Orang yang mau menunjukkan identitasnya dan fungsinya di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikianlah identitas kita sudah menjadi panggilan kita untuk mempengaruhi dunia ini dengan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang membangkitkan hidup baru dan semangat baru bagi kami. Kami akan rayakan itu Tuhan di setiap hari-hari kehidupan kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Supaya kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat, bukan hanya menjadi ahli waris surgawi, tapi bekerja bagi kerajaan ini dengan memakai akal budi, sikap waspada, dan meletakkan pengharapan kami di atas dasar kasih karunia-Mu. Kami juga mau mempertahankan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang kudus, dan kami bekerja di tengah dunia ini mempengaruhi dengan kebaikan dan kesucian hidup. Tentu Tuhan, kami tidak mampu kalau hanya dari kekuatan dan mengandalkan diri kami. Tetapi Engkaulah yang bekerja. Jadilah kehendak-Mu dan sertailah kami senantiasa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil hingga yang sudah lanjut usia. Kau berkati dan sertai kami dalam setiap aktivitas sehari-hari. Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Jauhkan kekhawatiran, supaya hidup kami penuh-penuh diisi dengan rasa syukur, dan kami mau berbagi kehidupan kami ini dengan gereja-Mu, dengan orang-orang yang di mana Tuhan Engkau utus kami untuk menolongnya. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh program pelayanan di tengah gereja ini, baik paduan-paduan suara kategorial dan juga renovasi rumah dinas pendeta, seluruhnya yang berhubungan dan terkait dengan kelancaran pelayanan. Tuhanlah yang membantu kami untuk melakukannya. Kami yakin percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat-Mu surgawi untuk seluruh jemaat-Mu, sehingga kami semua termotivasi untuk mempersembahkan hidup dan apa yang kami miliki untuk kerajaan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang meninggalkan bait-Mu yang suci ini. Sertai kami dalam perjalanan. Biarlah juga Engkau memberi kesempatan untuk ibadah-ibadah yang akan selanjutnya terjadi di gereja-Mu ini. Setiap jemaat-Mu Kau dorong Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk memiliki kerinduan beribadah. Tapi kalau karena sakit mereka tidak bisa datang Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, memberkati obat-obat yang mereka makan, tangan-tangan yang merawat mereka sehingga ada kesembuhan.
dan mereka juga dapat termotivasi untuk bersyukur kepadamu. Bila ada Tuhan dalam pekerjaan, Engkau yang senantiasa sertai serta ingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang khusus, yang istimewa, yaitu waktu mereka yang harus mereka sediakan untuk beribadah, berdoa kepadamu. Allah Bapa di surga, segenap kehidupan kami ini adalah milik-Mu, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari sambut pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah kita telah berakhir. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Cek. 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 Satu. Cek. Cek satu. Cek. Cek satu. Cek. Cek satu. Cek satu.